Salam sehat dan bahagia. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang hebat. Kali ini, perkenalkan nama saya Astri Stianingsih, CGP Angkatan 4 Kota Semarang dari SMP Yohanes. Saya akan mensosialisasikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dan juga budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya hari ini berkumpul untuk kami mengadakan sosialisasi modul 1 guru penggerak. Jadi sudah 1 bulan kemarin kami mengikuti diklat ini dan memang lumayan menantang Ibu Bapak. Jadi target pemerintah ini kali ini sangat tinggi, standarnya sangat tinggi, sehingga program besar ini memang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kita selaku guru. Untuk modul 1.1 ini yaitu filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ini menjadi modul awal yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro diantaranya adalah menuntun. Tentu kita selaku guru sudah tahu apa itu makna menuntun, deh. Menuntun itu maksudnya di sini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Anak-anak kita itu harus kita anggap sebagai anak-anak kita sendiri, anak kandung kita sendiri, di mana kita dengan sekuat tenaga membantu mereka, mendampingi mereka untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, proses menuntun ini seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro ada 3, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan atau support. Kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu merdeka. Anak-anak kita selama belajar di sekolah itu harus merasa bebas, harus merasa merdeka. Tidak tertekan, tidak trauma dengan segala bentakan maupun tutur kata kita yang mungkin secara verbal kadang tidak kita sadari itu ternyata menyakiti perasaan anak-anak. Sindiran halus walaupun kelihatannya itu menyindir tapi ternyata makjeleb di hati mereka. Nah, itu juga kadang harus menjadi refleksi bagi kita selaku guru. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Jadi pendidikan dan pengajaran itu fungsinya adalah memerdekakan manusia. Anak-anak kita itu harus belajar dengan merdeka, dengan bebas. Kemudian manusia merdeka adalah manusia yang lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain. Artinya mandiri. Mereka bisa bersandar pada kekuatan mereka sendiri. Kita di sini hanya bertugas untuk membimbing, menuntun mereka menjadi pribadi yang mandiri. Nantinya mampu untuk bertahan hidup di luar dengan kekuatan mereka sendiri. Itu tujuan dari pendidikan dan pengajaran. Kemudian pengaruh pengajaran, ya, kalau kita ngajar itu biasanya kan hanya transformasi pengetahuan, ya Ibu Bapak. Jadi kalau kita hanya mengajar tapi tidak mendidik, itu intinya hanya anak tahu pengetahuan seperti apa, materi kita yang kita ajarkan itu seperti apa. Tapi kalau mendidik, ya, itu mereka mendapatkan satu kekuatan, satu bimbingan, contoh hal-hal yang baik yang kita berikan pada mereka. Jadi intinya kita di sini harapannya tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga mendidik. Nah, ini salah satu kita memerdekakan anak, ya.
kodrat anak itu, kalau anak-anak SMP itu sukanya masih bermain ya Ibu Bapak. Kalau kita perhatikan anak-anak SMP kelas 7 terutama yang peralihan dari kelas 6 ke kelas 7 itu mereka masih sering ingin bermain. J atau mboten? J atau ya, mereka masih ingin bermain, lebih cenderung banyak ingin bermain. Nah, kita bisa istilahnya padukan pengajaran kita, pendidikan kita dengan bermain itu. Ini Bapak Ibu, congklak, permainan congklak itu mengajarkan anak matematika. Bagaimana bisa? Dengan menghitung buah ini ya, congklaknya ya. Mereka belajar menghitung strategi matematika. Untuk berikutnya, pendidikan yang berpihak pada anak, Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi bahwa pendidikan itu harus berpihak pada anak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, ini sejarahnya Bapak Ibu, pendidikan yang berpihak pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang dirasakan oleh Ki Hajar Dewantara menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Nah, anaknya itu kemudian nangis dan itu menjadi hambatan untuk beliau menyelesaikan tugas. Akhirnya Ki Hajar marah dan tanpa berpikir panjang, anaknya itu dibiarkan menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutan pikirannya. Dia lari secepatnya, baru ingat kalau ternyata anaknya itu dia tinggalkan di luar rumah. Dan ternyata di sana dia sudah kedinginan, sudah membiru ya bibirnya karena terlalu dingin. Nah, akhirnya Ki Hajar Dewantara itu menyesal sampai dia akhirnya mengucapkan kalimat, "Kowe bakal tak mulyaake sak lawase." Artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Nah, akhirnya sampai dengan dewasa, anaknya yang tadi oleh Ki Hajar Dewantara itu istilahnya dia perlakukan dengan tidak manusiawi karena beban yang beliau rasakan, itu dalam artian di sini berpihak pada anak itu bukan artinya kita terus memanjakan mereka atau istilahnya selalu memberikan apa yang mereka mau inginkan sehingga mereka tidak menjadi tidak dewasa. Yang seharusnya kita lakukan adalah membimbing mereka agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, yang bisa mengurus dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Itu maksudnya berhamba pada murid ya. Kemudian dasar pendidikan KHD yang lain adalah bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kita tidak bisa menuntut anak untuk menjadi orang atau seperti yang kita inginkan. Karena mereka itu punya karakternya masing-masing, punya punya potensi dirinya masing-masing. Jadi nggak bisa kita nuntut anak, oh kamu harus jadi begini, kamu harus jadi begitu. Nah, tidak bisa ya. Kita hanya bisa membimbing mereka menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan potensi mereka. Itu maksud dari teori ini ya, anak bukan kertas kosong. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaannya, bagaimana menebalkannya? Nah, ini
Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Ini contoh menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Tahapan pembelajaran Sanggar Anak Alam di Yogyakarta, Ibu Bapak. Jadi Sanggar Anak Alam di Yogyakarta itu pembelajarannya mulai dari Taman Indria itu mengolah wiraga mulai dari usia 0 sampai 8 tahun dengan eksplorasi pengalaman, raga, indera, imajinasi. Kemudian pada usia SD, usia 8 sampai 16 tahun itu mereka mengolah wiraga dan wiramanya, yaitu dengan mengenal dan menguasai teks. Caranya pengenalan riset atau proyek durasi pendek 1 minggu dapat berkelompok. Ya, Sanggar Alam itu artinya mereka banyak bermain dengan alam. Jadi memang pembelajarannya berupa proyek yang sekarang ini memang sedang kita upayakan. Ya. Kemudian ini contohnya ya Ibu Bapak, untuk wiraga 0 sampai 8 tahun anak-anak masih banyak bermain. Kemudian usia 8 sampai 16 ini mereka juga menggunakan raga, tapi juga iramanya juga dieksplor. Untuk hubungannya dengan konteks sosiokultural, ini contohnya beberapa contoh menebalkan laku anak dalam sosial budaya Manggarai. Di sini ada towing itu mengajar, titong itu menuntun, kemudian toming itu teladan. Ini sepertinya bahasa Manggarai. Kemudian untuk menebalkan laku anak dalam sosial budaya Jawa Barat itu ada niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti, niti jadi. Nah, ini Memrita pasti tahu ini bahasa Sunda ya. Sajatine ngamurip ya. Kemudian di Bali itu ada Trihita Karana, yaitu 3 asal kebahagiaan, harmoni dengan Tuhan, manusia dan alam. Ya, tadi budi pekerti itu bersatunya antara benak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Ketika anak-anak itu menyadari nilai dirinya, kemudian nilai-nilai kebajikan yang harus mereka lakukan, maka saya yakin karakter anak-anak semuanya akan terbentuk dengan baik, dengan sendiri. KHD juga mengibaratkan seorang pendidik itu sebagai seorang petani yang menanam jagung. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Kalau petani itu menanam jagung, nggak mungkin petani itu mengharapkan tumbuhnya padi. Kalau petani menanam tumbuhan yang lain, menanam padi, menanam gandum, tentu yang tumbuh juga akan padi, gandum, dan sebagainya ya. Nggak mungkin kita bisa mengubah ibaratnya anak-anak yang memang karakternya secara lahir itu seperti itu, kita nggak mungkin akan bisa mengubah secara drastis, tapi kita hanya mampu membimbing untuk mereka menjadi baik ya. Kembali ke filosofis pendidikan menurut Kiai Hajar Dewantoro tadi, pesan kuncinya adalah ini, menuntun segala kekuatan kodrat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ini contoh dari pendidikan di masa lampau, yaitu pendidikan yang menuntun. Sedangkan di masa kini, itu pendidikan yang gotong royong, ada kolaboratif, reflektif, dan kritis. Seperti yang tentu kita sudah terapkan, kita berharap anak-anak itu di kelas itu bisa berkolaborasi, kemudian komunikatif. Mboten Bapak Ibu, pengen anaknya komunikatif nggih? Kemudian bisa berefleksi, kemudian juga kritis. Kritis di sini
berani untuk menanyakan apa yang mereka tidak ketahui. Mungkin ini yang masih perlu kita kembangkan, karena saya melihat anak-anak kita itu masih kurang percaya diri. Jadi kadang masih malu-malu, masih takut-takut untuk bertanya. Ya, untuk bertanya apa yang mereka belum ketahui, akhirnya diam saja dan tidak berkembang. Gitu. Nah, ini beberapa pertanyaan reflektif untuk kita, Ibu Bapak. Ya, kita pikirkan saja, kita kembalikan pada diri kita sendiri. Tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, bagaimana mewujudkan menuntun yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Kemudian, mengapa pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak dalam peran saya sebagai pendidik. Ini menjadi bahan perenungan kita bersama, Ibu Bapak. Nanti apabila Bapak Ibu punya ide atau kreativitas apa, bisa kita kembangkan menjadi proyek yang kemarin dalam kurikulum paradigma baru itu masuk menjadi proyek per tahun. Ya. Jadi untuk kurikulum ke depan kita bisa mulai menerapkan pendidikan berbasis proyek untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Demikian untuk modul 1, baru selesai satu modul, Ibu Bapak, masih ada modul 1 lagi, yaitu budaya positif sekolah. Berikutnya yaitu 1.4 tentang budaya positif sekolah. Yang akan kita pelajari di sini, nah ini saya berharap kesiswaan Humas kita bisa bekerja sama di sini, karena kita nantinya akan membuat satu kesepakatan, keyakinan sekolah yang akan kita terapkan dalam sekolah kita menjadi budaya positif yang akan diyakini oleh setiap warga sekolah, dan diharapkan itu akan menjadi ciri khas kita, sekolah kita. Nanti di luar itu anak-anak SMP Yohanes terkenal dengan apanya gitu. Itu maksudnya. Di sini yang akan kita pelajari adalah perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Coba Bapak Ibu sekarang dikepalkan tangannya, silakan minta teman panjenengan untuk mencoba berusaha untuk merayu Anda untuk membuka kepalan tangan. Silakan. Silakan usahakan sampai teman Anda mau membuka kepalan tangan Anda. Terjadi adalah itu ketika kita memang anak itu seperti menggenggam telapak tangannya. Kita mau ngasih rayuan apapun, nanti tak kasih nilai bagus weh kalau kamu bersikap baik. Nah itu contohnya, ini masuk dalam miskonsepsi teori kontrol. Kita berusaha mengontrol peserta didik kita untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Kadang itu menjadi bumerang untuk kita sendiri, ya. Miskonsepsi tentang kontrol itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini teori kontrol yang sering kita berlakukan pada para siswa kita. Kadang kita itu istilahnya
mengkritik anak-anak kita dengan tujuan untuk menguatkan karakter. Padahal pada akhirnya itu malah semakin membuat mereka tertekan, membuat mereka merasa bersalah dan akhirnya tidak akan bisa maju. Kemudian ini perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol, Ibu Bapak. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mari kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sama-sama belajar ya dengan anak-anak itu, walaupun kita mungkin sudah lebih tua secara umur, lebih dewasa, tapi kadang mungkin ada sesuatu dari anak kita belajar. Gitu. Jadi kita cukup berusaha memahami pandangan anak-anak kita itu seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering kita menjudge anak dengan tidak adil. Saya sendiri refleksi juga kadang melihat Elsie dan itu kelakuannya. Ya, kadang saya tidak melihat background dia seperti apa. Kenapa dia berlaku seperti itu, bertingkah seperti itu. Nah, mari kita mulai mengubah pandangan kita bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin dengan dia berbuat seperti itu, ada sesuatu yang dia inginkan, yang ingin dia raih, yang ingin dia capai. Kemudian, teori yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang harus kita ubah. Seperti tadi, Anda tidak akan melepaskan genggaman Anda walaupun orang lain meminta dengan banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, apa itu makna disiplin? Apa makna disiplin? Konsekuen, melakukan apa yang jadi kewajiban. Ada lagi? Pendapat lagi? Mem Rita, apa itu disiplin menurut Mem? Komitmen melakukan sesuai aturan. Bu Arsa? Teratur. Pak Leo? Tertib dan teratur. Pak Yosi? Disiplin apa Pak menurut Pak Yosi? Takut? Teratur. Pak Anton? Semua. Bu Upi bagaimana? Apa itu makna disiplin menurut Bu Upi? Komitmen. Bu Dita? Tepat waktu. Teratur. Ya, baik. Kita lihat arti kata disiplin. Ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Arti disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tadi yang Bapak Ibu sampaikan, teratur, tertib. Nah, itu kan meminta anak untuk melakukan seperti yang kita inginkan, ya kan? Patuh pada apa yang diharapkan gitu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena tadi
inginnya kamu harus disiplin, harus patuh pada aturan, harus tertib, harus mengerjakan tugas tepat waktu dan sebagainya. Itu menjadi sebuah pemaksaan karena tidak muncul dari dalam diri anak masing-masing. Itu. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya perilaku kita itu punya 3 motivasi, Bu Bapak. Motivasi eksternal itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga adalah motivasi internal yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Jadi untuk menghargai diri kita sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapat tentang hal ini? Mengapa kok kita tidak membuat peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan yang kita buat? Memaksa gitu ya. Ya, setuju sekali. Setuju sekali dengan pendapat Bu Devi tadi ya. Ketika apa yang sudah kita yakini itu benar dan kita komitmen untuk melakukan itu, maka di kelas itu tidak akan ada yang namanya keterlambatan, kemudian siswa mencontek, kemudian siswa saling berkelahi, membuli temannya, begitu ya. Saya yakin seperti itu. Ini awal contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan sebagainya. Yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kesepakatan kelas. Pak Ibu bisa menjawab, ini kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini apa jadi Ibu Bapak? Teratur? Teratur. Oke, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dari 3 ini tadi loh Bapak Ibu. Yang ini. Yang ini apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju dari tabel 3 itu loh. Hormat, produktif. Satunya diterima. Ini diterima dan dimiliki. Ya, dipahami dulu. Hormat tadi meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Produktif, penting mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok, saling peduli satu dengan yang lain. Untuk pertanyaan pertama, ini masuk dalam nilai kebajikan? Hormat ya. Hormat ya. Dilarang mengganggu orang lain, diterima dan merasa dimiliki ya. Hadir di sekolah, produktif. Dilarang melakukan kekerasan, diterima dan dilarang menggunakan narkoba, produktif ya. Produktif atau diterima? Oh, produktif ya kalian. Bergantian atau menunggu giliran? Ini enggak hormat. Ya nanti coba kita lihat ya. Gunakan masker. Produktif. Jangan berlari di kelas koridor.
Oke, coba kita lihat apakah benar. Kayaknya tadi ini berhubungan dengan kesehatan, kemudian dengan apa lagi tadi, disiplin gitu ya. Oh ini ya benar, tanggung jawab, menghormati orang lain, diri sendiri, menghormati orang lain, komitmen dan tujuan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, kesabaran, kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Oh iya. Jadi nilai kebajikannya Bapak Ibu. Kalau ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu masuk dalam hukuman atau sanksi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Melakukan push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi atau hukuman? Ini sanksi atau konsekuensi sama, Bu. Kemudian meminta sepatu, murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Hukuman atau sanksi? Bingung. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Oke, kita lihat bersama. Ini yang pertama, mencatat 100 kali itu adalah hukuman. Lari lapangan basket itu hukuman. Melakukan push up itu hukuman. Menggantikan kertas tugas itu sanksi. Membersihkan tumpahan itu sanksi. Diminta mengenakan sepatu. Ini maksudnya tidak mengenakan sepatu ya. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu sanksi. Lalu bedanya apa Bapak Ibu sanksi dengan hukuman? Apa bedanya sanksi dengan hukuman? Ke arah yang fisik. Apa ini sanksi juga tidak fisik? Lebih ke apanya ya perbedaannya? Mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat, lakukan. Mencatat 100 kali begitu ya. Tidak ada hubungannya. Ya, baik. Kira-kira yang lebih baik diterapkan di sekolah kita itu hukuman atau sanksi, Bapak? Sanksi atau konsekuensi? Alasannya? Hah? Dia tahu. Saya seperti ini harusnya tidak masih ada hubungannya. Nah, kalau hukuman tidak mendidik, Pak. lebih ke mana, di mana lebih apa ya istilahnya, untuk menimbulkan motivasi diri dalam siswa untuk menjadi lebih baik, itu lebih baik yang mana? Hukuman atau sanksi? Sanksi atau konsekuensi itu tadi ya. Karena arahnya sama ya. Satu jalur.
Ya, baik. Saya kesini harusnya ya seperti ini. Ya. Tidak Melenceng dari apa yang diharapkan oleh anak itu lakukan gitu kan. Ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, dengan kita memberi sanksi atau konsekuensi itu, anak menjadi lebih tahu kesalahan dirinya, lebih bisa, oh iya ternyata dengan saya bersikap seperti ini, saya harus mempertanggungjawabkannya dengan seperti ini. Nah, itu anak menjadi lebih tahu. Kemudian, nah ini contoh untuk dihukum oleh penghargaan. Tanpa kita sadari, kita itu sering kadang memberikan statement, nah kalau kamu kerja, kalau kamu mau jawab tak kasih bonus. Atau seperti ini loh, poin itu loh, model poin atau pemberian bintang. Itu secara tidak kita sadari itu sebenarnya membentuk mental mereka bahwa kalau saya nggak diberi penghargaan, saya nggak akan melakukannya. Itu lebih, kalau itu dilakukan dalam jangka panjang terus menerus, itu akan membentuk mental anak menjadi demikian. Tapi kalau kita berikan secara insidental, yuk silakan berkompetisi, saya berikan hadiah, maka itu bisa memacu mereka untuk berkembang. Perbedaan hukuman dan sanksi di sini Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya seperti tadi di atas diminta mencatat 100 kali karena terlambat. Nah, anak hanya akan merasa kok aku beban sekali gitu loh. Tapi ketika diberikan sanksi atau konsekuensi, anak itu akan menganggap, oh iya, ini adalah akibat dari apa yang saya perbuat. Saya terlambat, maka saya harus istilahnya konsekuensinya adalah mungkin menyiram tanaman, membantu Pak Min atau Mbak Lian untuk membersihkan apa gitu. Nah, ini contoh dari ini ya, kadang kita ngomong istilahnya dari kata-kata kita itu anak itu menyerap 10%. Dari nada suaranya itu 35%, kemudian nonverbal atau bahasa tubuh itu 55%. Jadi kalau kita ini bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer dengan ini 100% ini bisa di berapa ini 95% ya. 95% itu kita bisa sampaikan dengan baik, maka didikan kita akan masuk pada para siswa. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu tadi ya Bapak Ibu, penerapan sanksi itu tadi lebih pada restitusi. Ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, dan ini sifatnya tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan restitusi diri ini adalah cara yang paling baik, karena fokus pada karakter dan bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak tidak akan merasa dipermalukan, mereka akan masih bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Contoh menerapkan segitiga restitusi begini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita stabilkan dulu identitas anak. Jangan membuat anak itu merasa terhukum, merasa bersalah. Tapi kita stabilkan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama, yang menjadi keyakinan kita itu apa? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Dan yang terakhir, memvalidasi tindakan yang salah.
bukan menyalahkan, tapi memvalidasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu segitiga restitusi yang mungkin bisa kita terapkan bersama Bapak Ibu dalam menghadapi mengelola permasalahan para siswa di sekolah kita. Tahapan restitusi, contoh menstabilkan identitas tadi ya. Tujuannya adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini tadi distabilkan identitasnya. Kemudian ini Bapak Ibu yang bisa katakan berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga buat salah dan sebagainya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu mengenali siswa, mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu power, kekuatan, freedom, kebebasan, love, cinta kasih, and belonging ya, dan kepemilikan, fun atau survival, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengatakan hal-hal begini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Betul begini ya Bu? Bu Upi yang paham. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi tadi ya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Lalu, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Mari kita renungkan bersama Ibu Bapak. Apabila Bapak Ibu memiliki ide ataupun masukan dalam kita mengelola sekolah kita untuk menjadi sekolah yang berkualitas, murid-murid kita memiliki karakter yang baik, tentu kita juga harus memulai dari diri kita terlebih dahulu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk membimbing para siswa kita dengan memberikan teladan dan contoh yang baik. Saya berharap dengan kita belajar modul ini tentang budaya positif dan juga filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kita menjadi semakin paham, semakin bisa lebih maksimal dalam mendampingi para siswa kita untuk menciptakan para siswa dengan profil pelajar Pancasila. Demikian sosialisasi pada hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Saya berharap kita semua bisa dapat bersatu padu untuk memajukan sekolah kita dan juga para siswa kita. Terima kasih. Kami para siswa SMP Yones 23 bertekad untuk menerapkan budaya positif sekolah. SMP Yones 23 cerdas, kreatif, berkarakter, bersama-sama baru, maju!
Saat saya belajar dengan Mama Astri, saya sangat senang dan seru. Saat sudah membuat kegiatan kelas, saya berharap kelas saya semakin disiplin, teratur, dan tanggung jawab dalam belajar. Halo, nama saya Pak Leo. Saya guru di SMP Yohanes. Tanggapan saya berkaitan dengan aksi nyata Bu Astri Sterningsih tentang pendidikan berpihak kepada anak. Saya sangat terinspirasi sekali mengolah kelas dengan cara yang lebih humanis. Siswa terlihat aktif, kebutuhan siswa diperhatikan, walaupun ada celetukan atau guyonan siswa yang arahnya membuat kelas ramai, tetapi dapat dikondisikan tanpa menyudutkan siswa tersebut, tanpa ada kemarahan, kemudian mengarahkan kembali ke pembelajaran. Pertanyaan siswa yang tidak ada sangkut pautnya pun ditanggapi dengan santai, kemudian guru dapat mengembalikan lagi ke arah yang dituju dalam pembelajaran. Kemudian tentang penerapan budaya positif di sekolah, Bu Astri sungguh berperan aktif, terutama dalam penerapan nilai inti sekolah, core value, pengaplikasian keyakinan kelas dan sekolah yang merupakan kesepakatan bersama, dan berperan juga dalam tim untuk menyusun standar penjamin mutu pelaksanaan penerapan budaya positif sekolah. Sukses selalu. Terima kasih.